Hai, saya yang bernama Valentina Wau, mahasiswa Universitas Mesraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika bisnis dari Bapak Restiurman Jaimin FKMM. Adapun judul saya yaitu etika dalam interaksi sosial. Untuk pembahasannya, mari simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan materi saya dengan judul etika dalam interaksi sosial. Pengertian etika dalam interaksi sosial. Etika adalah sistem nilai dan normal yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dalam konteks interaksi sosial, etika berarti aturan yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain agar tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati dan menghargai. Pentingnya etika dalam interaksi sosial yaitu 1. Menjaga keharmonisan dalam pergaulan. 2. Menghindari konflik sosial. 3. Menumbuhkan rasa saling percaya. 4. Menunjukkan karakter dan kepribadian seseorang. 5. Menumbuhkan rasa hormat terhadap moral dan budaya yang berlaku. Untuk penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersikap jujur. Kita tidak boleh berbohong dalam percakapan atau tindakan, tidak menyentek saat ujian atau mencuri barang orang lain. 2. Menghormati orang lain, seperti menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Tidak memotong pembicaraan orang lain, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. 3. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, mengakui kesalahan jika berbuat salah, dalam berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga sopan santun. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, memberi salam saat bertemu orang, berperilaku baik di tempat umum, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga sikap adil dan tidak berdiskriminatif, yang dimana memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, atau sosial. Tidak memihak hanya karena kepentingan pribadi. 6. Menepati janji. Tidak memberikan harapan palsu, tidak bisa menepati janji, memberitahu dengan jujur dan meminta maaf. 7. Menolong sesama. Menolong sesama harus membantu orang yang kesusahan, baik secara fisik, emosional, atau materi. Menunjukkan empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 8. Menjaga privasi dan rahasia. Kita dalam berteman atau apapun itu, kita tidak boleh menyebar rahasia orang lain. Kita harus saling menghargai dan menjaga privasi orang lain, seperti menghormati ruang pribadi dan batasan orang lain. 9. Menghargai waktu, di mana datang tepat waktu saat ada janji atau pertemuan, tidak menyia-nyiakan waktu orang lain. 10. Menghormati aturan, seperti menaati peraturan di sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat atau organisasi. Tidak melanggar hukum atau moral sosial. Dampak positif penerapan etika dalam interaksi sosial, yang dimana penerapan etika sosial konsisten akan memberikan dampak positif seperti terjalinnya hubungan sosial yang baik, yang dimana kita menjalin hubungan yang baik terhadap organisasi atau kelompok dan segala macamnya. 2. Meningkatkan rasa percaya dan solidaritas antara individu terhadap sesama, baik di organisasi ataupun di perusahaan-perusahaan lain.
3. Membentuk lingkungan sosial yang damai dan saling mendukung. Kita dalam organisasi, kita harus menjaga sosial dan harus berdamai terhadap sesama, saling mendukung, dan saling menerima masukan atau tanggapan orang lain. Analisis SWOT. 1. Kekuatan, yang dimana kekuatan terbagi beberapa bagian, yaitu membangun kepercayaan. Etika yang baik menciptakan rasa saling percaya dalam hubungan sosial. 2. Menjaga keharmonisan, menghargai norma dan sopan santun, mencegah konflik dan kesalahpahaman. 3. Meningkatkan citra diri, yang dimana individu yang beretika baik akan dipandang positif oleh lingkungan sosial. 4. Mendorong kerjasama, lingkungan yang etis memudahkan terjadinya kolaborasi antara individu dan kelompok. 5. Standar etika yang berbeda-beda. Setiap individu atau kelompok mungkin memiliki pandangan etis yang berbeda-beda. 2. Kelemahan. Kelemahan juga terbagi beberapa bagian, yaitu 1. Subjektif nilai. Nilai etika bisa berbeda-beda tergantung budaya, agama, atau latar belakang individu. Kesulitan konsistensi, yang dimana tidak semua orang mampu atau mau bersikap etis dalam sebuah situasi. Terkesan kaku, terlalu menekankan etika bisa dianggap menghambat spontanitas atau kejujuran. Manipulasi etika. Beberapa orang mungkin menggunakan etika sebagai kodok untuk tujuan pribadi. Etika dalam menghambat keputusan cepat, yang dimana dalam situasi tertentu pentingnya etika yang terlalu panjang bisa memperlambat pengambilan keputusan. 3. Yaitu peluang. Peluang juga terbagi beberapa bagian, yaitu pendidikan karakter, di mana etika dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Peningkatkan kualitas masyarakat, di mana interaksi sosial yang etis menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Pemanfaatan teknologi. Media sosial dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai etika. Kesadaran global, yang dimana isu global seperti hak asasi manusia meningkatkan pentingnya etika lintas budaya. 5. Membangun reputasi yang baik, di mana diperlakukan perilaku etis memperkuat citra positif seseorang di mata masyarakat. Bagian 4 yaitu ancaman, yang dimana ancaman juga terbagi beberapa bagian, yaitu 1. Pengaruh negatif media, di mana tayang atau konten yang tidak etis dapat membentuk perilaku buruk. 2. Individualisme ekstrim, di mana tren masyarakat modern yang menekankan kebebasan pribadi bisa melemahkan moral etika. 3. Krisis moral. Korupsi, kekerasan, dan intoleransi bisa menjadi contoh buruk yang merusak etika sosial. 4. Yaitu perubahan sosial cepat, yang dimana dinamika zaman membuat nilai etika sulit mengikuti perkembangan sosial secara cepat. 5. Ketidaksopanan atau kurangnya empati, yang dimana tindakan atau ucapan yang tidak menghargai perasaan dan situasi orang lain, seperti menghina, meremehkan, atau tidak peduli terhadap penderitaan orang lain.